Oke teman-teman, sampai kita di bagian yang terakhir dari pembahasan soal asli TKA SMA tahun 2025 untuk mapel matematika wajib. Kali ini kita akan bahas 4 nomor terakhir ya guys, dari nomor 22 sampai dengan 25. Ada 5 sahabat yaitu A, B, C, D, dan E ya, duduk berjejer pada 5 kursi di suatu bioskop. Ada 3 ketentuan. Yang pertama, A harus duduk di salah satu ujung barisan. Jadi A itu maksudnya ya bisa duduk di kanan, ujung kanan atau ujung kiri ya guys. Nah, misalkan A di sini nih. Bisa juga nanti A di ujung paling kanan. Nah, di sini posisinya A. B dan C harus duduk bersebelahan. Nah, jadi maksudnya begini. Kalau misalkan posisi yang pertama nih ya, jadi B, C ini harus bersebelahan ya. Jadi kita jadiin satu lah, di lingkerin ya guys. Berarti sisanya ada yang belum adalah D sama E. Berarti untuk penyusunan yang pertama ini berarti ada 3 faktorial ya, karena ibarat kata ada 3 unsur ya yang mau kita susun, 3 unsur berbeda ya. Nah berarti kan 3 faktorial. Kemudian karena B dan C ini bisa bertukar tempat, berarti harus dikali dengan 2 faktorial. Hal yang sama untuk kondisi yang kedua, berarti kayak gini juga sama guys ya, B, C nya berdekatan, kemudian D sama E, berarti ini juga sama, 3 faktorial kali 2 faktorial. Nah kalau kita tambahkan, ini kan 3 faktorial kali 2 faktorial itu kan 6 kali 2 ya, alias 12 ya guys. Berarti kalau di total nih hasilnya 24. Itu ya untuk yang nomor 22. Nah berikutnya untuk nomor 23. Nah ini ada tabel distribusi ya, data jumlah pesanan buket bunga di toko flower pada minggu pertama bulan Agustus. Jadi ini Senin sampai Jumat ya guys. Nah pada minggu diketahui informasinya adalah rata-rata pesanan setiap hari sebanyak 5 pesanan buket bunga. Oke. Dari data yang pertama ini kita coba ya, rata-rata kan kalau kita hitung berarti 2 tambah 4 tambah 6 tambah X tambah Y, berarti kan nanti X tambah Y tambah 12 ya guys, dibagi sama 5 ya, ini harus sama dengan 5. Nah dari sini kita dapat hubungan antara X sama Y ya, berarti 25 kurang 12 alias 13. Nah ini pedomannya. Kemudian selalu ada minimal 2 pesanan pada setiap hari. Nah jadi yang belum ketahuan ini, si X sama Y, udah pasti dia harus lebih besar sama dengan 2 ya guys. Oh ya, lebih besar dari 2. Kan jumlah pesanan tidak boleh sama ya, berarti dia lebih besar dari 2. Kalau minimal harusnya pakai sama dengan ya guys, tapi karena tidak boleh sama ya lebih besar aja. Nah Y-nya juga harus lebih besar dari 2. Nah untuk yang ketiga ini mengisyaratkan bahwa nilai X ataupun Y tidak boleh sama dengan bilangan-bilangan yang sudah ada, yaitu nggak boleh 2, nggak boleh 4, nggak boleh 6. Di luar ini boleh, yang penting lebih besar dari 2 ya. Nah sekarang apakah benar pernyataan pertama ya, jumlah pesanan buket bunga pasti meningkat dari hari Senin hingga Jumat. Kalau misalkan kita bikin X-nya 3 gitu ya guys, X-nya 3, nah berarti kan Y-nya 10. Nah ini bisa nih ya kan, yang penting kan tidak sama, beda ya. Dan ini kalau X-nya 3 namanya tidak pasti meningkat, berarti pernyataan ini salah. Pesanan buket bunga harian paling banyak adalah 15 pesanan. Oke, kalau dia pengen paling banyak ya berarti kita
anggap X itu atau Y-nya itu minimal ya guys. Nah, X atau Y minimal itu hanya bisa di angka 3. Dan kita mendapati hasil yang lainnya 10. Dan ini menunjukkan yang paling banyak harusnya 10. Berarti ini salah juga. Kemudian yang ketiga, pesanan pada hari Kamis mungkin saja sebanyak 9 buket bunga. Jadi kalau Kamis 9 bisa nggak kira-kira ya? Kalau X-nya 9 berarti Y-nya kan harusnya 4 ya guys. Padahal 4 itu sudah ada di hari Selasa. Kan nggak boleh sama ya, berarti ini juga salah. Di pernyataan nomor 23 itu salah semua ya guys. Oke, kira-kira bisa lah ya. Nah, sekarang yang nomor 24. Nah, nomor 24 ini ada sebuah acara perayaan ulang tahun. Diminta ya, peserta undangan itu diminta untuk menggunakan dress code pakaian yang berwarna biru atau putih. Jadi ada 100 ya, ada 100 tamu undangan. Kemudian di sini katanya ada 40 orang tamu laki-laki. Oke, berarti laki-lakinya adalah 40 ya guys. Berarti kalau diterjemahkan perempuannya atau wanitanya berarti 60 ya kan. Oke. Terdapat 15 laki-laki menggunakan pakaian putih. Oke, berarti laki-laki yang pakai baju putih itu adalah 15 orang. Berarti laki-laki yang pakai baju warna biru ya, berarti 40 kurangi 15 ya, berarti 25 ya guys. Kemudian perempuan ada 20 orang menggunakan pakaian warna biru. Oke, berarti wanita yang pakai warna biru itu ada 20, berarti wanita yang pakai warna putih berarti ada 40 ya, tinggal 60 kurang 20. Nah, untuk memeriahkan acara katanya pihak penyelenggara akan membagikan hadiah utama pada salah satu peserta yang hadir ya. Nah, berapa peluang tamu yang terpilih menggunakan pakaian warna putih? Jadi yang putih itu kalau wanita 40, perempuan ada 15. Jadi peluangnya ya tinggal tambah aja ya, 15 tambah 40 bagi totalnya, alias 55 per 100. Atau kalau dibikin persen ya 55% ya. Nah, itu dia untuk yang nomor 24 ya guys. Kita lanjut ke nomor yang terakhir. Nah, di sini ada sebuah acara grand opening ya, sebuah toko menyediakan hadiah bagi 50 pengunjung pertama. Oke, intinya ya, setiap pengunjung berkesempatan memperoleh hadiah dengan cara mengambil satu buah bola dari dalam kotak. Bola-bola di dalam kotak bertuliskan nomor 1 sampai 50. Oke. Jadi ini ada bola ya guys, nomor 1 sampai 50. Nah, bola yang berwarna gelap bernomor genap kali ini maksudnya guys, bernomor genap diberi warna merah. Jadi yang genap alias merah ya, itu berarti ada 2, 4, 6 dan seterusnya sampai dengan 50. Tentu ini ada separuhnya ya. Ada 25 berarti. Kemudian bola yang berwarna ganjil tentunya ya. Nah, ganjil ini diberi warna putih. Ini juga ada 25. Ini ada 25 ya guys. Kemudian yang kelipatan 3 ya. Kelipatan 3. Nah, kelipatan 3 ini kan terdiri dari yang merah sama putih ya guys. Nah, kelipatan 3 yang genap ya, yang merah ya, berarti kan mulai dari 6 ya kan. Kemudian kelipatannya 6 ya, berarti nanti 12, 18 gitu ya guys.
kemudian ada 24, kemudian ada 30, kemudian ada 36, terus ada 42 ya, sama 48 ya guys. Nah, ini kelipatan 3 untuk yang genap. Kemudian untuk yang kelipatan 3 untuk yang putih itu berarti 3 ya kan. Kemudian ada tambah 6 ya, 9. Kemudian ada 15, 21, 27, 33 ya. 39, 45 tambah 6, 51 udah ya. Jadi kalau yang merah ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, ada 8. Kalau yang putih ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 juga. Ada 8 juga ya guys. Nah, jadi kalau yang dapatnya bola merah dia dapat hadiah utama, kalau dapatnya putih dapat hadiah hiburan ya. Kemudian kalau dia dapat bola merah atau putih yang bertanda khusus atau bertanda bintang, dapat hadiah tambahan yaitu voucher internet ya guys. Nah, pertanyaannya bola apa saja yang harus sudah terambil sebelumnya ya, agar peluang Ria mendapat hadiah utama dan voucher internet. Berarti hadiah utama berarti dia harus merah ya kan, alias genap, dan kelipatan 3 ya guys, kelipatan 3. Nah, jadi yang ini nih ya, yang merah dan kelipatan 3 itu ada 8 ya. Nah, sekarang kita cek ya satu persatu ya guys. Kita cek satu persatu mana yang memenuhi peluang hasilnya sepertiga. Contoh untuk yang E ya, kita coba dari E ya. 3 terambil yang sebelumnya itu 39 bola bukan merah bertanda khusus ya, bukan merah bertanda khusus, dan 8 bola merah bertanda khusus. Berarti ini kita cari dulu ya guys sisa bolanya. Berarti kan tinggal 50 dikurangi berapa nih, 39 tambah 8 berarti 47 ya. Nah, ini sisanya ada 3 ya guys. Kemudian sisa merah ya, sisa merah bintang ya kan, sisa merah yang bintang. Nah, ini berarti tinggal 8 dikurang 8 alias 0. Nah, berarti ini peluangnya nanti 0/3. Nah, tidak mungkin ya sama dengan sepertiga. Kalau yang D, ini sisanya kita cari, sisa bolanya. Berarti 50 dikurang 28 tambah 1, 29 ya guys. Nah, ini sisanya ada 21. Kemudian sisa untuk yang merah dan bertanda bintang itu ada 8 dikurang 1 berarti 7 ya guys. Nah, sekarang peluangnya berarti 7/21 dan ini sepertiga ya. Oke, sudah kita temukan jawabannya yang D. Jadi kita nggak perlu cek yang lain. Kita bisa aja cek dari atas ya, atau kalian random ya. Tapi kalau udah ketemu ya sudah, stop ya, nggak usah dicek semuanya. Oke, begitu teman-teman untuk pembahasan soal matematika wajib untuk TKA tahun 2025. Soal asli ya guys, untuk paket yang pertama. Nah, mudah-mudahan kakak akan lanjutkan untuk pembahasan di paket-paket berikutnya. Nanti kalian akan bisa Kak berikan kuis juga ya untuk mencoba tipik soal yang sama. Karena TKA tahun sebelumnya ya itu dibagi menjadi beberapa hari, beberapa sesi, sehingga tiap hari tiap sesi itu soalnya berbeda-beda. Kabarnya TKA yang akan datang juga akan demikian ya, karena tentu keterbatasan alat ya guys ya untuk melakukan ujian CBT-nya.
Oke, tetap semangat dan senantiasa perbanyak doa ya untuk kelancaran dan kesuksesan kalian dalam menjalani ujian-ujian di kelas 12. Semangat terus teman-teman.